Pagi hari, 1 Desember tahun 1948, di pantai Somerton, Australia Selatan, seorang pria ditemukan meninggal. Dia berpakaian rapi, setelan jas coklat, dasi, dan sepatu yang mengkilap. Tidak ada dompet, tidak ada identitas, bahkan label dari pakaiannya telah dipotong. Awalnya, polisi mengira ini adalah kasus bunuh diri yang sederhana. Namun, saat mereka mulai menyelidiki, kasus ini berubah menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah. Pria itu duduk bersandar di tanggul laut, seolah-olah sedang beristirahat sambil menatap ombak. Autopsi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematiannya tidak jelas, meskipun ada dugaan keracunan oleh racun langka yang tidak bisa dilacak. Siapakah pria ini? Bagaimana dia bisa sampai di sana? Dan mengapa tidak ada seorang pun yang mencarinya? Misteri ini semakin dalam ketika polisi memeriksa saku celananya. Mereka menemukan sebuah potongan kertas kecil yang tersembunyi di saku rahasia. Kertas itu digulung dengan rapi. Saat dibuka, hanya ada 2 kata tercetak di atasnya, "Tam em shoot". Ini adalah frasa Persia yang berarti telah berakhir atau selesai. Frasa ini adalah kata-kata terakhir dari buku puisi terkenal, Rabi T. karya Omakai M. Penemuan ini mengubah segalanya. Kasus ini bukan lagi sekadar kematian tanpa nama. Ini adalah sebuah teka-teki yang sengaja ditinggalkan. Penyelidikan nasional diluncurkan untuk menemukan buku dari mana potongan kertas itu berasal. Seluruh Australia gempar. Media menjulukinya misteri pria Somerton. Beberapa bulan kemudian, seorang pria datang ke kantor polisi. Dia membawa sebuah salinan buku Rabi T yang sangat langka. Dia mengklaim menemukannya di kursi belakang mobilnya yang tidak terkunci, sekitar waktu pria Somerton ditemukan. Dia tidak terlalu memikirkannya sampai berita tentang Tam em shoot menyebar luas. Polisi memeriksa buku itu. Benar saja, halaman terakhirnya sobek, dan di halaman belakang buku, di bawah cahaya khusus, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi, serangkaian huruf yang tampak seperti kode rahasia. 5 baris huruf kapital yang tidak beraturan, dengan 1 baris dicoret. Para pemecah kode terbaik dari Angkatan Laut dan Intelijen mencoba memecahkannya. Tapi tidak ada yang berhasil. Kode itu tetap menjadi misteri hingga hari ini. Apakah ini pesan dari mata-mata, atau catatan putus asa seorang pria yang hancur hatinya? Teori mulai bermunculan. Dengan Perang Dingin yang baru saja dimulai, banyak yang percaya pria Somerton adalah seorang agen rahasia. Australia, pada saat itu, adalah pusat kegiatan spionase, terutama terkait proyek rudal rahasia di Woomera, tidak jauh dari Adelaide. Apakah pria ini seorang agen Soviet yang misinya gagal? Ataukah dia agen dari pihak sekutu yang dikhianati? Kode dalam buku itu seolah mendukung teori ini. Itu bisa jadi kunci komunikasi, frekuensi radio, atau nama kontak. Tapi tanpa kunci untuk memecahkannya, itu hanyalah sekumpulan huruf acak. Lalu, ada lagi petunjuk aneh yang ditemukan di stasiun kereta api Adelaide. Sebuah koper coklat yang diakini milik pria Somerton ditemukan di ruang penitipan barang. Koper itu ditinggalkan sehari sebelum mayatnya ditemukan. Di dalamnya ada pakaian, sama seperti yang dia kenakan, dengan semua label telah dihilangkan. Ada juga beberapa alat seperti pisau yang dimodifikasi, gunting runcing, dan sebuah sikat stensil, jenis yang biasa digunakan oleh perwira ketiga di kapal dagang. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa dia bukanlah orang biasa. Tapi sekali lagi, tidak ada nama, tidak ada petunjuk pribadi, hanya barang-barang tanpa identitas. Seiring berjalannya waktu, seorang saksi penting muncul. Seorang perawat bernama Jessica Thompson, yang tinggal tidak jauh dari pantai Somerton. Dia mengaku bahwa sebelum kematiannya, seorang pria tak dikenal mencoba mengunjunginya, tetapi tetangganya menyuruh pria itu pergi. Ketika ditunjukkan gips wajah pria Somerton, dia tampak sangat terkejut dan hampir pingsan, tetapi dia menyangkal mengenalnya. Namun, bertahun-tahun kemudian, putrinya mengungkapkan bahwa ibunya mungkin tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Dia bahkan mengklaim ibunya adalah mata-mata Soviet. Apakah Jessica adalah kunci dari seluruh misteri ini? Jessica Thompson, yang juga dikenal sebagai Jo, adalah wanita yang menarik dan misterius. Dia berbicara beberapa bahasa dan memiliki minat pada komunisme di masa mudanya. Saat polisi menunjukkan buku Rabi T yang ditemukan, dia sekali lagi bereaksi aneh. Menurut detektif yang hadir, dia tampak benar-benar terkejut dan pucat, seolah-olah dia akan pingsan. Dia mengaku pernah memiliki salinan buku itu dan memberikannya kepada seorang letnan angkatan darat bernama Alfred Boxall selama Perang Dunia Kedua.
Untuk sesaat, polisi mengira mereka telah memecahkan kasusnya. Mungkin pria Somerton adalah Alfred Boxall. Tapi harapan itu pupus ketika mereka menemukan Alfred Boxall masih hidup dan sehat di Sydney. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Boxall masih memiliki salinan buku Wabite yang diberikan Jessica kepadanya, lengkap dengan halaman terakhir yang utuh. Buku itu bahkan memiliki tulisan tangan dari Jessica di dalamnya. Jadi, ada dua buku. Satu milik Boxall, dan satu lagi yang terhubung dengan pria Somerton yang tewas. Mengapa Jessica berbohong atau menyembunyikan kebenarannya? Hubungan apa yang sebenarnya dia miliki dengan pria misterius itu? Selama beberapa dekade, kasus ini membeku. Pria Somerton dimakamkan di pemakaman West Terrace Adelaide dengan nisan bertuliskan pria tak dikenal yang ditemukan di pantai Somerton. Namun, misteri ini menolak untuk mati. Para penyelidik amatir dan profesional dari seluruh dunia terus mencoba memecahkan kodenya, melacak silsilah keluarganya, dan mencari jawaban. Perkembangan teknologi modern, terutama analisis DNA, memberikan harapan baru. Pada tahun 2021, setelah bertahun-tahun lobi dan kampanye publik, pihak berwenang Australia akhirnya setuju untuk menggali kembali jenazah pria Somerton untuk analisis DNA. Ini adalah langkah besar, sebuah kesempatan untuk akhirnya memberikan nama pada pria tanpa nama itu. Sampel DNA diekstraksi dari rambut yang terperangkap dalam gips plaster wajahnya yang dibuat pada tahun ke-1948. Prosesnya rumit dan memakan waktu, tapi hasilnya sangat dinanti. Dan akhirnya, pada tahun 2022, seorang peneliti bernama Derek Abbott, bekerja sama dengan ahli silsilah Amerika, Colin Fitzpatrick, mengumumkan sebuah terobosan. Melalui penelusuran silsilah genetik yang sangat luas, mereka berhasil mengidentifikasi pria Somerton. Namanya adalah Carl Charles Webb. Dia adalah seorang insinyur listrik dan pembuat instrumen dari Melbourne, lahir pada tahun ke-1905. Dia bukan mata-mata Soviet, bukan penari balet, bukan pula kekasih rahasia yang hilang. Dia adalah seorang pria biasa. Namun, identifikasi ini justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa Carl Webb, seorang insinyur dari Melbourne, berada di Adelaide dengan identitas yang terhapus? Mengapa dia meninggalkan keluarganya? Dia memiliki seorang istri, dan pada saat kematiannya, dia sedang dalam proses perceraian. Mengapa dia menggunakan nama samaran? Dan apa hubungan semua ini dengan kode rahasia, buku Wabite, dan Jessica Thomson? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saudara ipar Webb tinggal sangat dekat dengan Jessica Thomson. Apakah ini hanya kebetulan? Kasus Tam M. Shoot adalah sebuah labirin. Setiap kali kita merasa mendekati pusatnya, sebuah dinding baru muncul. Kisah ini bukan hanya tentang kematian misterius di pantai. Ini adalah tentang identitas, rahasia, dan jejak yang kita tinggalkan. Carl Webb mungkin telah diidentifikasi, tetapi pria Somerton tetap menjadi sebuah teka-teki. Sebuah bayangan yang membisikkan pertanyaan abadi dari sebuah pantai yang sepi di Australia. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Mengapa semuanya harus berakhir dengan begitu banyak kerahasiaan? Mungkin, seperti yang tertulis di potongan kertas itu, beberapa cerita memang ditakdirkan untuk selesai tanpa pernah benar-benar terungkap sepenuhnya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai misteri yang belum terpecahkan seperti ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten investigatif.